Saat Hyun-oh meninggalkan rumah Eunho, ingatannya kembali pada masa kecilnya. Ibunya telah meninggalkannya sejak ia kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ayahnya yang seorang penjudi. Ketika Hyun-oh duduk di bangku sekolah menengah, ayahnya memberikan sejumlah uang dan memintanya membayar utang kepada seorang rentenir tua yang mengelola rumah judi. Hyun-oh pergi bersama dua teman tetangganya, Sujong dan Jion. Namun, saat mereka sampai di rumah rentenir itu, Sujong mengatakan bahwa uangnya kurang karena sebagian telah diambil oleh ayah Hyun-oh sebelumnya. Hal ini membuat rentenir tersebut marah, karena uang yang diberikan tidak mencukupi. Hyun-oh berbohong bahwa uang itu hilang di perjalanan. Sebagai balasan, rentenir tersebut menamparnya 2 kali dan memerintahkannya untuk mencari sisa uang yang kurang. Dengan keberanian, Hyun-oh berkata bahwa tamparan yang ia terima sudah cukup untuk menutupi kekurangan pembayaran. Suatu hari, rumah Hyun-oh terbakar, dan ayahnya meninggal dalam kejadian tragis itu. Hyun-oh, yang saat itu masih bersekolah, menjadi yatim piatu dan akhirnya tinggal di panti asuhan hingga usianya mencapai 18 tahun. Sebelum ia pergi, rentenir tua itu datang dan menghapus semua hutang ayahnya. Ia berjanji akan membiayai kehidupan dan pendidikan Hyun-oh hingga sukses, dengan satu syarat, Hyun-oh harus tinggal bersamanya dan merawat 5 saudarinya yang sudah tua. Rasa terima kasih membuat Hyun-oh menyetujui syarat tersebut, lalu ia tinggal di rumah rentenir itu dan diberi sebuah kamar yang mirip gudang penyimpanan buku. Suatu hari, Hyun-oh mengetahui bahwa orang tua Sujong dan Jion melarikan diri tanpa membayar hutang mereka kepada rentenir tua tersebut. Hyun-oh kemudian meminta agar Sujong dan Jion dirawat juga, dengan janji bahwa suatu hari mereka akan membalas kebaikan wanita itu. Akhirnya, Hyun-oh, Sujong, dan Jion tumbuh dewasa bersama keenam wanita tua itu. Seiring berjalannya waktu, salah satu dari wanita tua tersebut meninggal. Di rumah duka, terungkap bahwa Hyun-oh sebenarnya ingin menikahi Eunho, tetapi ia merasa Eunho tidak akan cocok dengan kehidupannya yang penuh dengan tanggung jawab merawat para wanita tua tersebut. Hyun-oh berpikir bahwa tidak ada yang mau menikahinya karena beban besar yang ia tanggung. Ia merasa bahwa tanggung jawab itu adalah bebannya sendiri dan akan terlalu berat untuk orang lain. Kembali ke masa sekarang, setelah mengingat semua kejadian di masa lalu, Hyun-oh tiba-tiba menemui Eunho kembali dan memintanya untuk memahami penderitaannya. Namun, Eunho dengan tenang menjawab bahwa ia tidak ingin merasakan penderitaan dan hanya ingin bahagia. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Hyun-oh dan menutup pintu rumahnya. Setelah itu, Hyun-oh pergi ke rumah sakit untuk menemui salah satu neneknya yang sedang terluka. Sujong dan Jion juga sudah berada di sana. Tetapi Hyun-oh hanya berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, di sebuah stasiun berita, Pak Kim dengan terkejut menemui direkturnya. Ia merasa heran karena posisi penyiar berita malam yang seharusnya diberikan kepada Hyun-oh malah diserahkan kepada Jeng. Pak Kim terus-menerus membujuk direkturnya agar posisi tersebut diberikan kepada Hyun-oh. Tetapi sang direktur menjelaskan bahwa Hyun-oh sendiri yang menolak posisi tersebut. Ternyata, sebelumnya Hyun-oh telah bertemu langsung dengan direktur dan meminta agar dirinya tidak digantikan di posisi penyiar berita siang. Sang direktur merasa marah, kemudian mengancam akan mencopot Hyun-oh dari posisi penyiar berita malam jika ia tetap ingin mempertahankan Eunho. Tanpa berpikir panjang, Hyun-oh setuju untuk keluar dari posisi penyiar berita malam. Setelah mendengar penjelasan sang direktur, Pak Kim meluapkan kekesalannya kepada Eunho dan mengungkapkan semua kebenaran. Eunho pun mengetahui bahwa Hyun-oh menolak posisi penyiar berita malam demi menjaga agar Eunho tetap menjadi penyiar berita siang. Marah dengan keputusan itu, Eunho segera menemui Hyun-oh dan memprotes tindakannya. Ia merasa bahwa ia sepenuhnya sadar akan kemampuan dan kekurangannya, dan meskipun ia mungkin pernah menjadi pacar yang memalukan bagi Hyun-oh, ia tidak ingin menghalangi karir Hyun-oh. Eunho berharap Hyun-oh mengambil posisi sebagai penyiar berita malam. Eunho pun meminta Hyun-oh untuk tidak berkorban demi dirinya dan mengambil apa yang memang menjadi haknya. Ia pergi tanpa memberi kesempatan kepada Hyun-oh untuk menjelaskan. Dalam perjalanan, Eunho teringat bagaimana dulu ia pernah bertanya kepada Hyun-oh mengapa Hyun-oh mau berpacaran dengan seseorang yang merasa dirinya bodoh seperti Eunho. Saat itu, Hyun-oh hanya tertawa tanpa memberikan jawaban. Namun, ketika Eunho berada di dalam taksi, Hyun-oh mengirim pesan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, mengatakan bahwa ia mencintai Eunho. Jawaban itu membuat Eunho merasa bahagia. Kembali ke masa sekarang, terjadi kekacauan di kantor Juyeon akibat sebuah artikel yang menampilkan foto Juyeon dan Haeon di depan kamar hotel. Haeon menjelaskan bahwa ia memesan kamar terpisah dan hanya minum-minum bersama Juyeon. Bahkan, seorang rekan mereka yang bernama Suyun juga hadir di kamar tersebut.
Atasan Heon mendesaknya untuk meminta maaf kepada publik, tetapi Heon bersikeras menolak, karena ia merasa tidak melakukan kesalahan dan hanya minum soju bersama teman-temannya. Karena masalah ini, Juyeon menemui Heon untuk berbicara. Heon pun menangis dan mengungkapkan bahwa ia kesal karena wajahnya terlihat berantakan di artikel tersebut. Mendengar itu, Juyeon terkejut dan bertanya kepada Heon apakah ia menangis hanya karena terlihat jelek di artikel itu dan tidak keberatan jika dikeluarkan dari posisi penyiar berita malam? Heon menjawab dengan tenang bahwa ia tidak masalah dan tidak bisa berbuat banyak karena mereka yang memutuskan untuk mengeluarkannya. Heon juga menambahkan bahwa ia merasa bingung mengapa dirinya harus meminta maaf hanya karena berjalan di koridor hotel bersama seorang pria. Bukankah seharusnya yang menulis artikel tersebut yang meminta maaf kepadanya? Tak lama setelah itu, senior mereka, Mirae, mendatangi Heon dan bertanya mengapa Heon tidak memberitahu orang-orang bahwa sebenarnya kemarin Miralah yang mengusir Heon dari kamarnya, sehingga Heon harus menyewa kamar sendiri. Namun, Heon menjawab bahwa hal tersebut tidak ada gunanya. Mirae kemudian meminta maaf kepada Heon atas kata-kata tidak pantas yang diucapkannya saat itu. Heon menanggapinya dengan bercanda dan mengatakan bahwa ia sudah melupakan kejadian tersebut. Heon juga menyebutkan bahwa ia sudah menulis surat permintaan maaf dan merasa terbebani karena telah menulis surat itu. Mirae tertawa dan berkomentar bahwa surat permintaan maaf Heon terlihat seperti ditulis oleh seorang gila tingkat dewa, dan menyarankan agar Heon menulis ulang surat tersebut. Keesokan harinya, Uno kembali ke tempat parkir sebagai Yeri dan bertemu dengan Juyeon yang menyapanya. Mereka akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu. 안녕하세요.